Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kami dari kelompok 1 yang akan membahas studi kasus 1. Adapun anggota kelompoknya, saya Dwi Putri Agustini, NIM 1930602146. saya Yusria Setiautami dengan NIM 1930602150. Saya Novita Saimona, NIM 1930602151. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan, dosen Ibu Erda Litriani, SE MSc Dev, kelas Ekonomi Syariah 4. Adapun studi kasus kami ialah tentang pembangunan ekonomi dan sistem sosial di negara Bhutan. Berbeda dari kebanyakan negara yang menggunakan indikator ekonomi seperti penduduk domestik bruto atau PDB dan produk nasional bruto seperti PNB, untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan tingkat kesejahteraan, Bhutan memilih menggunakan indikator yang berbeda, yakni Gross National Happiness atau GNH. Secara umum, GNH adalah pendekatan holistik yang berkelanjutan untuk pengembangan dengan menyeimbangkan nilai material dan nilai-nilai non-material, dengan meyakini bahwa manusia ingin mencapai kebahagiaan. Berbeda dengan tujuan model pembangunan ekonomi yang sudah ada, dengan cara mengukur sektor ekonomi, namun kurang mengkaji nilai aspek lingkungannya. Adanya GNH ini mempunyai tujuan untuk mencapai pembangunan yang seimbang dalam semua aspek kehidupan yang sangat penting untuk kebahagiaan masyarakatnya. Kebahagiaan Nasional Bruto pertama kali dicetuskan pada tahun 1970-an oleh Raja keempat Bhutan, yaitu Jigme Singye Wangchuck. Ia menyaksikan bahwa peningkatan GNP tidak dapat memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sebaliknya, ia meyakini bahwa peningkatan kebahagiaan rakyatnya merupakan sebuah indikator dari pembangunan yang progresif bagi Bhutan. Kelebihan dari GNH yaitu mengukur kualitas kesejahteraan dan pembangunan melalui cara yang holistik, yang tidak hanya memperhitungkan aspek materi saja, tetapi juga aspek spiritual secara bersamaan. Terdapat 9 domain yang digunakan dalam mengukur Gross National Happiness atau GNH, yakni standar hidup, pendidikan, kesehatan, lingkungan, vitalitas masyarakat, penggunaan waktu, kesejahteraan psikologis, pemerintahan yang baik, serta ketahanan dan promosi budaya. Berdasarkan 9 domain inilah, Bhutan membentuk 38 subindeks, 72 indikator, dan 151 variabel yang digunakan dalam menentukan dan menganalisis tingkat kebahagiaan masyarakatnya. Secara teknik, GNH dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan pembangunan multidimensi yang berupaya untuk mencapai keseimbangan yang harmonis antara kesejahteraan material dan kebutuhan spiritual, emosional, serta budaya masyarakat. Keseimbangan yang harmonis tersebut dapat dicapai melalui penyeimbangan antara pemenuhan kebutuhan jiwa dan raga. Laporan GNH yang dirilis oleh Center for Bhutan Studies dan GNH Research secara umum mengkategorikan masyarakat Bhutan ke dalam 4 kategori kebahagiaan, yaitu yang pertama, deeply happy 8,4%, yang kedua, extensively happy 35%, yang ketiga, narrowly happy 47,9%, dan yang terakhir, unhappy 8,8%. Secara keseluruhan, GNH Index menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dari 0,743 pada tahun 2010 menjadi 0,756 pada tahun 2015. Terdapat perbedaan tren di antara kesejahteraan material dan kesejahteraan psikologis, di mana kesejahteraan material mengalami peningkatan dan sebaliknya terjadi penurunan pada kesejahteraan psikologis. Peningkatan pada kesejahteraan materi terutama dipicu oleh peningkatan akses masyarakat terhadap listrik, air bersih, pembuangan limbah, serta pelayanan kesehatan.
Sementara itu, penurunan pada kesejahteraan psikologis disebabkan oleh menurunnya sense of belonging dan etika sopan santun secara signifikan. Ditemukan juga penambahan jumlah masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menghadapi negatif emotion pada diri mereka seperti rasa marah, takut, kecemasan, kecemburuan, serta egoisme. Berdasarkan studi kasus di atas, diskusikan dan jawab pertanyaan berikut. 1. Apakah menurut Anda, kebijakan yang diambil oleh negara Bhutan merupakan sebuah bentuk perubahan evolusi ukuran pembangunan ke arah paradigma ekonomi pembangunan yang baru? Jawabannya, menurut kelompok kami, kebijakan yang diambil oleh negara Bhutan adalah kebijakan GNH atau Gross National Happiness yang diartikan oleh negara Bhutan sebagai kebahagiaan yang mendalam, penuh rasa harmonis dengan alam dan sesama manusia yang ditandai dengan kasih sayang, kepuasan, dan sukacita. Jadi menurut kelompok kami, kebijakan GNH adalah kebijakan yang tepat yang diambil oleh negara Bhutan untuk sebuah bentuk perubahan evolusi dengan ukuran pembangunan ke arah paradigma ekonomi pembangunan yang baru. Bentuk perubahan evolusi yang terjadi yaitu jika dibandingkan dengan PDB yang lebih mengandalkan pada penyeragaman pertumbuhan pendapatan sebagai dasar paradigma yang baru, dapat diartikan dengan kemakmuran masyarakat setempat yang terbatas, dan dengan memiliki kebijakan GNH, negara Bhutan mempunyai dasar dan prasyarat untuk mengejar kebahagiaan, yaitu dengan cara mesejahterakan yang mencakup kesehatan yang baik, keamanan ekonomi, pengetahuan, perdamaian dan keamanan fisik, keadilan dan kesetaraan masyarakat yang semangat dalam semua bentuk kehidupan, di mana negara Bhutan juga mengusulkan New Development Paradigma atau NDP untuk mengimplementasikan Gross National Happiness di tingkat global. Jika dilihat dari struktur indeks yang digunakan GNH, seberapa besar ukuran ini relevan dengan perspektif Islam atau Islamic worldview? Aspek-aspek apa menurut Anda yang membuat dia relevan atau tidak relevan? Struktur indeks yang digunakan GNH cukup relevan dengan perspektif Islam jika dilihat dari indeks GNH yang memberikan gambaran bagaimana GNH didistribusikan di Bhutan. Dengan melihat betapa kebijakannya ini lebih mementingkan kebahagiaan rohani serta jasmani dan juga memperhatikan kelompok pekerjaan masyarakatnya yang dilakukan dengan dianalisis menggunakan berbagai indikator. Serta menurut kelompok kami, kegiatan tersebut relevan dengan perspektif Islam karena GNH mempunyai jiwa untuk berbuat baik kepada masyarakatnya dan tidak hanya mementingkan kepentingan ekonominya saja, tetapi juga memikirkan masyarakatnya, dan itu merupakan perbuatan yang baik yang sesuai dengan perspektif Islam. Walaupun di sini memakai perspektif Islam tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan yang baik antara agama yang dianut oleh negara Bhutan atau agama Buddha dengan perspektif Islam tidak jauh berbeda. Adapun aspek yang relevan yaitu 1. Aspek sosial, karena GNH mengedepankan kepentingan masyarakatnya dan mempunyai tekad yang kuat untuk membantu sesama. 2. Aspek politik, karena kebijakan yang memiliki persepsi utama yaitu harus memiliki elemen yang mendorong bahwa materialisme akan terpenuhi bila kepuasan spiritual dalam setiap individu terpenuhi, begitupun sebaliknya. 3. Aspek ekonomi, karena diharapkan dengan menggunakan GNH ini masyarakat Bhutan memiliki kehidupan yang lebih baik. Adapun aspek yang tidak relevan yaitu aspek subjektif, karena memiliki peluang untuk penyalahgunaan dan intervensi dari pihak ketiga. 3. Menurut Anda, apa kelemahan dari GNH ini dilihat dari aspek konsep dan pengukuran? Adakah poin-poin yang menurut Anda perlu dikritisi? Jawabannya, menurut kelompok kami, kelemahan GNH ini dilihat dari aspek konsep dan pengukuran antara lain. Yang pertama, metodologi yang digunakan dalam GNH ini tidak mampu menjawab bagaimana mendistribusikan kebahagiaan kepada setiap individu. Dengan kata lain, tidak bisa menjelaskan bagaimana mencapai distribusi kebahagiaan yang seimbang. Yang kedua, konsep kebahagiaan bukanlah suatu tujuan fisik atau yang bisa diwakili dengan angka, tahun, maupun nilai mata uang, sehingga sulit untuk menentukan target kebahagiaan. Yang ketiga,
kondisi bahagia merupakan kondisi subjektif individu dan tidak mewakili komunitas masyarakat. Dengan demikian, tidak bisa diterapkan secara kolektif sebab kebahagiaan seseorang tidak sama dengan kebahagiaan orang lain. Yang keempat, GNH mengandung nilai-nilai pembangunan dengan kualitas manusia dan memberikan pelayanan pendidikan serta pelayanan kesehatan yang bagus. Tetapi, GNH tidak memberikan akses kebebasan untuk memanfaatkan layanan teknologi. Dari keempat poin di atas, yang perlu dikritisi ialah poin keempat. Mengapa? Karena pada poin keempat menjelaskan bahwa masyarakat di Bhutan tidak diberikan akses kebebasan untuk memanfaatkan layanan teknologi dan hanya diberikan kelonggaran seperti memanfaatkan televisi untuk melihat perkembangan dunia. Dan juga masyarakat di Bhutan ditekankan jangan sampai kelonggaran yang diberikan membuat masyarakat lupa akan menjaga tradisi dan kekayaan alam. Sedangkan teknologi itu sendiri sangat penting sebagai suatu sarana atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Demikianlah pemaparan yang telah disampaikan tadi. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.